Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Ini di depan kita ini ada data nih teman-teman ya. Contoh data tinggi tanaman. Oke. Ini tahap terakhir ya dari pengambilan data-data ya teman-teman, dari pengambilan data-data yang teman-teman lakukan kemarin ya, yang teman-teman lakukan kemarin yang di lapangan, cara mengukur tinggi tanaman ya, dari pangkal daun ya sudah pangkal batang ya sampai ke daun yang tertinggi yang sudah dicontohkan di YouTube sebelumnya. Nah, jumlah tanaman ini ya, tanaman ini adalah sampel ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tanamannya 20 berarti sampelnya 20. Ya, kalau misalkan tanamannya 15 ya, sampelnya di sini tanaman ke-nya berarti ada 15 ya. Ini tinggal disesuaikan aja ya teman-teman ya. Nah, tabel yang ini bedeng 1, 2, 3 ini juga tinggal disesuaikan nih teman-teman ya. Oke. Ini tinggal disesuaikan ya, ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kalau misalkan bedengnya ada 10 ya, tulis aja bedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Itu sekali lagi ini tinggal disesuaikan ini untuk kegiatan praktikum. Nah, jadi praktikumnya di tempat kita ini ada satu kelompok itu terdiri dari 5 bedengan ya. Satu kelompok terdiri dari 5 bedengan dengan bedeng 1 itu kontrol ya, nggak pakai apa-apa. Bedeng 2 itu 10 mili, jadi 10 mili murni ya. Di sini saya belum dihapus ya, airnya 10 mili murni ya POC. Terus bedeng 3 20 mililiter ya murni POC. Terus kemudian yang keempat 40 mililiter POC dan yang kelima adalah 80 mililiter POC. Nah, dalam satu bedeng dengan kita bikin ukuran bedeng 20 kali 2 meter kali 1 meter ya, dengan jarak tanam rekomendasi dari petani yang ada di sini itu jarak tanam tanaman ya itu adalah 60 kali 60 nih teman-teman ya. Misalkan tanaman cabai ya 60 kali 60. Nah, jadi 60 kali 60. Nah, ini sudah ada contohnya di YouTube saya sebelumnya, dapatnya bagaimana cara mendapatkan 60 kali 60. Oke, itu mendapatkan sebanyak satu bedeng 6 tanaman ya. Satu bedeng sebanyak 6 tanaman. Nah, jadi tergantung ya, ini sampel tanaman ke, jadi satu bedeng isinya 6. Nah, kalau misalnya satu bedeng isinya 50 ya tinggal dibikin aja nih 1 sampai 50 dan seterusnya ya. Kalau misalnya satu bedeng isinya 3, Pak, bagaimana kalau misalkan dia polybag ya? Nah, ya sama kalau misalkan polybag ya, kalau misalkan polybag perlakuannya ya kan, yang kontrol ini yang nggak pakai apa-apa ya, dihitung polybagnya berapa. Nah, satu lubang tanam ya untuk kegiatan praktikum atau penelitian ya itu harus satu tanaman. Nah, kalau misalkan 2, 3 ya, kita mencari sebagai peneliti ya, kita mencari data ya, keakuratan data ya, bagaimana sih pengaruh misalkan penggunaan pupuk atau misalkan penggunaan herbisida ya, penggunaan pestisida, nah dan yang lainnya itu disarankan atau diwajibkan satu data untuk satu tanaman atau satu polybag atau satu lubang tanam. Nah, kalau misalkan petani ya kan, kalau mau produksi mungkin satu lubang tanam itu ada yang 2, ada yang 3. Nah, itu untuk Pak, bagaimana kalau padi yang banyak? Nah, itu bisa ditentukan ya, bisa ditentukan sesuai dengan parameter. Misalkan penentuan jumlah tanaman padi ya kan, ada bibit yang dihitung jumlah tanamannya. Nah, ya kan ada yang 2, ada yang 4. Nah, itu bagaimana cara mengukurnya ya? Jadi dilihat, diambil kalau misalkan sesuai dengan pengalaman saya, cek ya komentar ya. Nanti tolong dikoreksi kalau misalkan salah. Nah, kalau misalkan padi ini diambil ya, kalau misalkan dia ada 2 ya kan dalam satu rumpun ya kan. Nah, itu diambil adalah yang tertingginya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan cek, tolong dicek ya. Kalau misalkan salah, nanti kita bisa diskusi lagi, ya kan? Karena keterbatasan yang saya miliki. Nah, itu bisa dicek nih di sini teman-teman ya. Kalau misalkan padi, nah kalau jagungnya memang kan satu aja. Nah itu, nah bagaimana sih cara penghitungannya ya? Kita amatin aja dari ujung
pangkal batang yang paling bawah yang dekat ke tanah sampai ke paling atas nih. Untuk tanaman-tanaman yang batangnya batang sejati. Nah, kalau batangnya batang semu kayak padi, kayak jagung, tinggal dinaikkan ya, tinggal dinaikkan. Sudah ada contohnya kayak gimana. Daunnya tinggal diluruskan ke atas, nanti baru bisa dihitung tinggi tanamannya ya teman-temannya untuk padi, jagung yang dari kurang lebih famili Poaceae atau Graminae. Nah, contohnya kalau misalkan kita dapat nih teman-teman ya. Ini di bed yang pertama ya. Di bed yang pertama ini tingginya ya. Ini contoh tabel tinggi tanaman 2 minggu setelah tanam. Nah, pengamatannya sampai kapan sebelum masuk ke sini ya? Sampai 50% plus 1 ya, 50% plus 1. Jadi misalkan nih kegiatan praktikum atau penelitiannya jumlah, nah 50% plus 1 kegiatan praktikum atau jumlah bedengannya misalkan penelitiannya itu misalkan semua total yang ada di bedengan ini kan ada 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 ada 30 ya. Contohkan aja ya. 30 ya kan. Nah, 50% per 1 berarti 50%-nya dari 30 15. Nah, 16 kalau misalkan dia sudah berbunga minggu depannya tidak usah teman-teman melakukan pengamatan data vegetatif seperti tinggi tanaman, ya kan, jumlah daun, lebar daun, diameter batang dan yang lainnya ya. Nah, kalau misalkan dia masih 14, nah minggu depannya itu masih 14 juga. Nah, terus dilakukan nah sampai muncul 50% per 1. Stop, habis itu stop ya, habis itu stop pemberian stop pengamatan data untuk parameter vegetatif dari tanaman. Nah, oke, contohnya ini tadi ya, misalkan ini kita dapat 8,4, 9,5, 8,5 ya di tanaman itu dalam satu bedeng ya. Nih tanaman pertama 8,4, tanaman kelima 9,5, tanaman keenam 8,5. Tanaman keempat 8,3, tanaman kelima 8,5, tanaman keenam 9,7. Nah, ini dijumlah baru di rata-rata dapatnya segini nih. Nah, kira-kira rata-ratanya bentuknya dia seperti ini, teman-teman ya. Nah, begitu juga yang ada di bedeng 2 ya, teman-teman ya. Sama begitu juga yang ada di bedeng 3 ya, sama 13, 15,1, 15,5, 12,4, 11,5, 10,6. Nah, begitu juga yang ada di BD 4 nih teman-teman, sama ya, 16,1, 13,7, 13,1, 15,1, 14,1, 16,1, 16,7. Nah, begitu juga yang ada di BD 5. Jadi eh, kelihatan nih bagannya, diagramnya itu kalau nggak dia naik terus ke atas, jadi akan melengkung nanti ya. Misalkan yang terbagus adalah yang ada yang bedeng 4. Nah, bedeng 5 yang 80 misalkan dia kurang bagus, dia hasilnya menurun. Kenapa? Mungkin karena kelebihan unsur hara. Ini kan ini contoh, ini kan contoh saya buat aja. Ini ya, ini sembarang saya buat ya. Sembarang saya buat. Nah, misalkan dia sudah ini belum ketemu nih titiknya nih, dia masih terus naik. Nah, kita tambah lagi misalkan jadi 200 mililiter per tanaman ya kan, 200 mililiter per tanaman. Nah, ternyata ya 200 mililiter per tanaman itu belum ketemu titiknya juga. Nah, tambah lagi. Nah, sehingga misalkan dicontoh di 400 ya. Nah, dia sudah ketemu nih. Nah, dia sudah kelebihan nusara. Nah, kalau misalkan kayak kita makan ya kan. Kalau misalkan dia kelebihan makanan, pastikan orang yang kelebihan makanan tersebut dia akan ya efek sampingnya malas bergerak ya kan, karena mager jadi kekenyangan. Nah, begitu juga sama tanaman. Tanaman bukan malas bergerak, dia akan mengalami efek-efek ya keracunan ya, kelebihan pupuk itu akan mengalami keracunan, dan dampak yang paling parah bisa mengakibatkan tanaman tersebut kematian. Nah, itu untuk 2 MST, minggu setelah tanam. Nah, ada istilahnya juga minggu setelah pindah tanam ya. Oke, jadi oke ya, jadi pengamatan ya teman-teman untuk yang praktikum itu dua, baik itu yang tanam langsung ya, tabela ya, tanam langsung ya. Itu 2 minggu setelah tanam, atau yang pindah tanam ya kayak macam lombok, tomat.
Nah, itu 2 minggu setelah pindah tanam. Jadi 2 minggu setelah pindah tanam, teman-teman pengamatan cabenya ya teman-teman ya. Jadi 2 minggu setelah pindah tanam, nah itu akan teman-teman ambil pengamatan cabenya di sini ya teman-teman ya. Nah, begitu juga ini tinggi tanaman 3 MST ya, minggu setelah tanam ya teman-teman ya. Oke, jadi 2 minggu setelah pindah tanam baru di pengamatan. Jadi kalau misalkan pengamatannya pindah tanamnya ini misalkan hari Sabtu ya, misalkan hari Sabtu. Nah, misalkan hari Sabtu tanggal 10. Nah, 2 minggu dari tanggal 10 berarti hari Sabtu tanggal 24 ya. Nah, baru pengamatan tinggi tanaman ya dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai 50% per 1 ya. Oke, ini begitu juga tanggal minggu ketiga ya. Dapat datanya sama ya kayak tadi ya. Nah, dan seterusnya ya sampai kapan ya. Nah, ini untuk tinggi tanaman. Nah, begitu juga sama jumlah daun ya teman-teman ya. Begitu juga sama jumlah daun, ini contoh aja kan enggak mungkin kan jumlah daunnya sudah 2 minggu masih 2 ya. Ini masih contoh. Ya ini contoh, misalkan tinggal dihitung aja nih jumlah daunnya ya. 2, 4, 4, 4, 4 dan seterusnya ya. Per tanaman tinggal dihitung aja ya. Nanti tinggal dirata-ratakan jumlah daunnya berapa dibagi 6 nih teman-teman ya. Sama kayak tinggi tanaman. Nah, begitu juga jumlah daun 3 ya. Yang 3 minggu setelah tanam. Nah, ini di kapan jumlah daun ini pengamatan sampai sama kayak tinggi tanaman sampai 50% plus 1 ya teman-teman ya. Nah, oke, berikutnya ini contoh berikutnya lebar daun. Nah, ini yang kemarinnya di konten yang saya sebelumnya ada yang mengatakan ya lebar daun ya. Jadi lebar daun pengukurnya bukan panjang daun ya. Bisa juga mengukur panjang daun, bisa juga mengukur lebar daun. Nah, kalau misalkan dia lebar daun, nah itu pengukurannya ya, pengukurannya ya ada yang mengatakan daun terkecil ditambah daun terbesar ditambah daun tidak pokoknya daun yang lebarnya paling kecil ditambah yang lebarnya sedang ditambah lebarnya paling besar baru dibagi 3 masukin ke tanaman 1 ya. Nah, itu ada yang ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ada yang mengatakan yang paling lebar aja yang diambil. Nah, ada juga yang mengatakan yang bagian tengah aja yang mewakili. Kalau misalkan yang paling lebar biasanya itu yang paling bawah ya. Nah, kalau misalkan ini yang ada yang mengatakan ya ini yang mewakili ya, yang di bagian tengah ya kan. Nah, Pak, kita ngikutnya yang mana nih? Nah, kalau misalkan yang mau bagus ya, jadi pengamatan yang mau benar-benar bagus itu adalah yang daunnya yang paling kecil ditambah yang sedang ditambah yang lebar. Nanti dibagi 3 ya kan kalau yang bagus. Nah, Pak, kalau misalkan ya daunnya itu yang paling lebar, itu yang paling bawah. Nah, bagaimana kalau misalkan dia rontok? Nah, kan dia nggak bisa naik yang sebelumnya, ya kan? Nah, jadi saran saya, nah kalau misalkan yang paling sedang bagaimana Pak? Nah, nanti kan lebar daunnya segitu-segitu aja Pak, ya kan? Nah, jadi untuk lebar daun ini agak-agak masih banyak kerancuan ya. Saran saya itu adalah yang daun yang paling lebar ditambah ditambah daun yang sempit ditambah daun yang ukurannya sedang baru dibagi 3. Nah, tapi kalau monggo kalau misalkan memang mau yang daun yang paling lebar sendiri. Nah, monggo juga kalau misalkan daun yang apa namanya yang ukurannya yang diameternya yang di tengah-tengah nanti dia akan kelihatan nih teman-teman. Nah, kok lebar daunnya nggak nambah-nambah sedangkan tinggi tanamannya dia nambah terus ya kan? Nah, jadi yang di konten YouTube sebelumnya saya ralat ya. Jadi kita ambil ya untuk daunnya, kita ambil untuk daun yang sedang, ditambah lebar sendiri, ditambah yang paling kecil, baru dibagi 3 dimasukkan ke tanaman 1 dan seterusnya ya. Jadi dimasukkan ke tanaman 1 itu adalah daun yang paling lebar, ditambah sedang, ditambah yang paling kecil. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya ralat ya. Nah, begitu juga 2 MST dan 3 MST. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, ini untuk pengamatan lebar daun. Nah, contoh ya.
contoh berikutnya mana ya? Nah, ini untuk contoh yang pengamatan parameter generatif. Ini hanya contoh, nanti banyak sebenarnya parameter generatif ya yang perlu teman-teman, ada tinggi, ada apa namanya, jumlah akar, panjang akar, volume akar, berat tanaman, berat kering tanaman, ya banyak. Nah, ini hanya contoh ya, hanya contoh yang kita praktikumkan. Itu adalah panjang buah. Nah, panjang buah ya tinggal di ujung, tinggal diukur aja ya. Dari ujung ke ujung panjangnya berapa. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, yang diambil adalah yang mana? Nah, kalau misalkan Pak, buahnya ada banyak nih. Nah, dalam satu buah, ya kan? Dalam satu buah dia, dalam satu pohon dia ada 5, 6, 7, ya misalkan ada 10 lah ya dalam satu pohon. Contoh misalkan Lombok, kalau dalam satu pohon dia ada 50. Nah, ya kan? Itu saking hebatnya nih. Nah, jadi kita usulkan aja, jadi kita putuskan yang kita ambil adalah yang paling terpanjang, teman-teman ya. Jadi panjang buah dari cabai tersebut misalkan atau dari timun itu yang paling terpanjang. Jadi yang paling terpanjang ya kan yang kita ambil untuk diambil contoh panjang buah. Begitu juga sama yang diameter buah ya teman-teman. Jadi yang diambil ini ada satu, misalkan ada 50 ya, diambil yang paling terpanjang ya. Nah, nanti diskusi kalau misalkan koreksi saya kalau misalkan salah ya. Nah, ini juga diameter buah. Nah, pakai alatnya apa kalau panjang buah, panjang tanaman bisa pakai penggaris ya, masih aman. Nah, diameter buah itu pakai alatnya adalah jangka sorong ya, jangka sorong. Nah, itu yang sudah ada dicontohkan di YouTube sebelumnya. Jadi yang kita ambil adalah buah yang kita ukur di panjang tanaman tersebut yang paling kita ambil ya. Tadi kan kita sudah menentukan nih panjang tanaman cuma satu ya kan, yang itu. Nah, si itu tuh. Nah, kita ukur juga panjang tanaman sama diameter buahnya ya. Jadi sekalian diameter buahnya. Nah, berikutnya itu adalah jumlah buah. Nah, jumlah buah ya tinggal dihitung aja dalam satu pohon ya. Dalam satu pohon ini hanya contoh ya teman-teman ya. Ini dalam satu pohon jumlah buahnya ada berapa? Misalkan ada 2. Kalau misalkan cabai kan nggak mungkin 2. Pelit banget gitu kan. Misalkan ada cabai ada 50. Nah, beratnya tinggal dihitung. 50 ini kita masukkan ke timbangan, dia berapa sih beratnya ya kan? Nah, nanti baru kita jumlahkan, nanti baru kita rata-ratakan ya kan. Nah, begitu juga sama cabai, baru kita beratnya baru kita jumlah, baru kita ratakan. Nah, seperti itu ya. Jadi pengamatan vegetatif generatif itu diamatin di akhir ya. Jadi di akhir pas teman-teman panen, oke? Nah, ini mungkin kalau misalkan ada masih banyak kekurangan ya di parameter pengamatan, silakan koreksi. Nanti kita kaji bersama-sama ya. Jadi kita sambil belajar juga nih teman-temannya. Jadi kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.